Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat sahabiah, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalannya. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai strategi pembelajaran kontekstual dalam mata kuliah strategi pembelajaran. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu konsep dasar strategi pembelajaran kontekstual atau biasa disebut dengan contextual teaching and learning. Jadi, contextual teaching and learning adalah suatu strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata, sehingga mendorong siswa untuk menerapkannya dalam kehidupan mereka. Selanjutnya yaitu nilai-nilai karakter dalam strategi pembelajaran kontekstual. Yang pertama, nilai kepedulian, yaitu sifat yang membuat pelakunya merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Yang kedua, nilai tanggung jawab. Sikap tanggung jawab dapat menunjukkan bahwa orang tersebut memiliki karakter yang baik atau tidak. Yang ketiga, nilai penghormatan. Esensi penghormatan adalah untuk menunjukkan bagaimana sikap kita secara serius dan hikmat pada orang lain dan diri sendiri. Yang keempat, nilai kesadaran. Dengan pengetahuan yang telah dimiliki, maka diharapkan ada suatu tindakan individu untuk mengaktualisasikan apa yang menjadi pengetahuannya tersebut dengan keterkaitannya di dalam kehidupan nyata. Yang kelima, nilai keadilan. Sikap adil merupakan kewajiban moral dari setiap individu. Kita diharapkan dapat memperlakukan semua orang secara adil. Kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu asas-asas strategi pembelajaran kontekstual. Strategi pembelajaran kontekstual sebagai suatu pendekatan pembelajaran memiliki 7 asas-asas yang melandasi pelaksanaannya dengan menggunakan pendekatan CTL. Seringkali asas ini disebut juga dengan komponen-komponen CTL. Di antaranya, yang pertama, konstruktivisme. Konstruktivisme adalah proses membangun atau menyusun pengetahuan baru dalam struktur kognitif siswa berdasarkan pengalaman. Yang kedua yaitu inquiry. Inquiry merupakan asas dalam pembelajaran CTL, dalam artian proses pembelajaran didasarkan pada pencarian dan penemuan melalui proses berpikir secara sistematis. Ketiga, bertanya, yaitu belajar pada hakikatnya adalah bertanya dan menjawab pertanyaan. Bertanya dapat dipandang sebagai refleksi dari keingintahuan setiap individu, sedangkan menjawab pertanyaan mencerminkan kemampuan seseorang dalam berpikir. Yang keempat yaitu masyarakat belajar atau learning community. Konsep masyarakat belajar dalam CTL menyarankan agar hasil pembelajaran diperoleh melalui kerjasama dengan orang lain. Kerjasama itu dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, baik dalam kelompok belajar secara formal maupun dalam lingkungan yang terjadi secara alamiah. Yang kelima yaitu pemodelan atau modeling. Asas modeling adalah proses pembelajaran dengan memperagakan sesuatu sebagai contoh yang dapat ditiru oleh setiap siswa. Yang keenam yaitu refleksi. Refleksi atau reflection adalah proses pengendapan pengalaman yang telah dipelajari dengan melakukan cara
menguraikan kembali kejadian-kejadian atau peristiwa pembelajaran yang telah dilaluinya. Ketujuh, penilaian nyata. Penilaian nyata adalah proses yang dilakukan guru untuk mengumpulkan informasi tentang perkembangan belajar yang dilakukan siswa. Selanjutnya, prosedur pelaksanaan strategi pembelajaran kontekstual. Di bagian pendahuluan yang harus dilakukan yaitu yang pertama, guru menjelaskan kompetensi yang harus dicapai serta manfaat dari proses pembelajaran dan pentingnya materi pelajaran yang akan dipelajari. Yang kedua, guru menjelaskan prosedur pembelajaran kontekstual. Yang ketiga, guru melakukan tanya jawab sekitar tugas yang harus dikerjakan oleh siswa. Pada prosedur bagian inti, pada saat di lapangan, yang pertama yaitu siswa melakukan observasi ke pasar sesuai dengan pembagian tugas kelompok. Yang kedua, siswa mencatat hal-hal yang ditemukan di pasar sesuai dengan alat observasi yang telah mereka tentukan sebelumnya. Pada saat di dalam kelas, yang harus dilakukan yaitu yang pertama, siswa mendiskusikan hasil temuan mereka sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Yang kedua, siswa melaporkan hasil diskusi. Ketiga, setiap kelompok menjawab dari setiap pertanyaan yang diajukan oleh kelompok lain. Adapun pada bagian penutup, yang pertama yang harus dilakukan yaitu dengan bantuan guru, siswa menyimpulkan hasil observasi sekitar masalah pasar sesuai dengan indikator hasil belajar yang harus dicapai. Yang kedua, guru menugaskan siswa untuk membuat karangan tentang pengalaman belajar mereka dengan tema yang ada di pasar. Kita masuk pada poin peran strategi pembelajaran kontekstual. Dalam membangun karakter peserta didik, tugas guru dalam pembelajaran kontekstual adalah memberikan kemudahan belajar kepada peserta didik dengan menyediakan berbagai sarana dan sumber belajar yang memadai. Guru bukan hanya menyampaikan materi pembelajaran yang berupa hafalan, tetapi mengatur lingkungan dan strategi pembelajaran yang memungkinkan peserta didik belajar. Lingkungan yang kondusif sangat penting dan sangat menunjang pembelajaran kontekstual dan keberhasilan pembelajaran secara keseluruhan. Kita masuk kepada pembahasan keunggulan dan kelemahan strategi pembelajaran kontekstual. Di bagian keunggulan strategi pembelajaran kontekstual, yang pertama yaitu pembelajaran kontekstual mendorong siswa dapat menemukan hubungan antara materi yang dipelajari dengan situasi kehidupan nyata. Yang kedua, pembelajaran kontekstual mendorong siswa untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan. Ketiga, pembelajaran kontekstual menekankan kepada proses keterlibatan siswa untuk menemukan materi. Adapun kelemahan strategi pembelajaran kontekstual yaitu yang pertama, membutuhkan waktu yang lama bagi peserta didik untuk bisa memahami semua materi. Yang kedua, guru lebih intensif dalam membimbing. Ketiga, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan atau menerapkan sendiri ide-ide dan mengajak siswa agar dengan menyadari, dengan sadar menggunakan strategi-strategi mereka sendiri untuk belajar. Namun dalam konteks ini tentunya guru memerlukan perhatian dan bimbingan yang ekstra terhadap siswa agar tujuan pembelajaran sesuai dengan apa yang diterapkan semula. Selanjutnya yaitu relevansi strategi pembelajaran kontekstual. Dengan pendidikan, karakter pembelajaran kontekstual merupakan metode pembelajaran yang menekankan pengetahuan dengan pengalaman nyata. Artinya, ada suatu usaha untuk mengkaitkan antara konsep yang dipelajari dengan kenyataan yang ada, sehingga apa yang menjadi pengetahuan dapat diaktualisasikan di kehidupan nyata, karena
dalam pembelajaran kontekstual bukanlah pembelajaran yang menekankan pada hafalan-hafalan semata. Dalam hal ini, maka adanya pendekatan integrasi antara aspek kognitif, psikomotorik, dan afektif agar tujuan pembelajaran tersebut tercapai. Mungkin cukup sekian untuk pemaparan materi mengenai strategi pembelajaran kontekstual. Untuk semua calon guru masa depan, tetap semangat dalam menjalani perkuliahan dan proses pembelajaran kita di setiap harinya. Semoga apa yang kita laksanakan, apa yang kita lakukan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.